Halo sahabat imajinasiku, selamat datang di channel YouTube Tinta Imajinasi. Hari ini, saya akan membahas mengenai hidup produktif untuk mencapai kesuksesan. Saya yakin, kalian semua ingin hidup lebih produktif, bukan? Oleh karena itu, ikuti terus video ini dan temukan berbagai tips dan trik yang bisa kalian terapkan agar impian-impian kalian segera mencapai kesuksesan. Apakah kalian pernah merasa terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan dalam waktu yang terbatas? Atau mungkin merasa kurang produktif dan sulit mencapai kesuksesan? Jika iya, kamu tidak sendirian. Namun, ada prinsip yang dapat membantu kamu meraih kesuksesan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip Pareto atau yang lebih dikenal sebagai prinsip 80-20. Sebelum kita bahas prinsip Pareto, sebaiknya kita bahas pengertian dari produktivitas itu sendiri. Apa sih produktivitas itu? Produktivitas merupakan ukuran efisiensi seseorang atau suatu organisasi dalam melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Produktivitas mengacu pada jumlah atau hasil yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan sumber daya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, produktivitas mengukur seberapa banyak hasil yang dapat dihasilkan dalam waktu dan sumber daya yang diberikan. Produktivitas yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang dan keberhasilan suatu organisasi. Dalam konteks individu, produktivitas dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan, meningkatkan kemampuan, dan mengurangi stres. Sementara itu, dalam konteks organisasi, produktivitas dapat membantu meningkatkan keuntungan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Seorang ekonom Italia bernama Vilfredo Pareto pada awal abad 20-an, mengatakan bahwa 80% hasil yang kita dapatkan berasal dari 20% usaha yang kita lakukan. Prinsip itu biasa dikenal dengan istilah prinsip 80-20 atau prinsip Pareto. Dalam konteks kesuksesan, prinsip Pareto mengajarkan kita untuk fokus pada kegiatan atau tugas yang memberikan hasil terbesar dan meninggalkan kegiatan yang kurang penting. Dengan mengidentifikasi 20% kegiatan atau tugas yang paling efektif dan efisien, kita dapat mencapai 80% hasil yang diinginkan. Misalnya, dalam pekerjaan, mungkin hanya 20% tugas yang paling penting atau memiliki dampak terbesar pada kesuksesan proyek. Sebaliknya, 80% tugas lainnya mungkin tidak begitu penting atau hanya memberikan hasil yang kecil. Dengan menggunakan prinsip Pareto, kita dapat memprioritaskan tugas-tugas penting ini dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih sedikit. Misalnya, jika kamu memiliki daftar tugas yang panjang, prioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan memiliki dampak terbesar pada kesuksesanmu. Fokus pada tugas-tugas tersebut dan jangan terjebak pada tugas-tugas yang tidak terlalu penting atau hanya memberikan hasil kecil. Kita dapat mengambil prinsip 80-20 atau prinsip Pareto dan menerapkannya di hampir semua situasi. Memahami prinsip itu penting untuk mempelajari bagaimana memprioritaskan tugas dalam hari, minggu, dan bulan kalian. Bagaimana sih prinsip Pareto itu bekerja? Prinsip 80-20 atau prinsip Pareto menyarankan kepada kalian untuk memilih 2 dari 10 hal yang ada dalam pekerjaan apapun. 2 hal ini akan lebih berharga daripada 8 hal lainnya jika disatukan. Prinsip ini mengajak kita untuk fokus pada hal yang lebih kecil, atau sedikit tetapi penting untuk memperoleh hasil yang besar dan lebih. Kalian seringkali melihat orang-orang yang tampaknya sibuk sepanjang hari tetapi tampaknya tidak banyak berhasil. Ini hampir selalu karena mereka sibuk mengerjakan tugas-tugas yang nilainya rendah sementara mereka menunda-nunda 1 atau 2 kegiatan yang dapat membuat perbedaan nyata bagi perusahaan dan karir mereka. Tugas paling berharga yang dapat kalian lakukan setiap hari seringkali paling sulit dan paling rumit, tetapi imbalan dan penghargaan untuk menyelesaikannya bisa luar biasa. Sebelum kalian mulai bekerja, selalu bertanya pada diri sendiri, apakah tugas ini di atas 20% dari kegiatan saya atau di bawah 80%? Cobalah untuk menahan godaan untuk membersihkan hal-hal kecil terlebih dahulu. Jika kalian memilih untuk memulai hari kalian mengerjakan tugas-tugas bernilai rendah, kalian akan segera mengembangkan kebiasaan untuk selalu memulai dan mengerjakan tugas-tugas bernilai rendah. Tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang bekerja lebih cepat daripada kalian untuk menghilangkan keterbatasan kalian sendiri.
Daripada kalian hanya bermimpi dan berfantasi tentang hal-hal indah, mulailah untuk menjadikan dan memiliki mimpi-mimpi kalian. Seperti yang pernah dikatakan oleh orang bijak, Anda harus memimpikan impian besar, karena hanya impian besar yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan pikiran manusia. Ketika kalian mulai memimpikan mimpi besar, tingkat harga diri dan rasa percaya diri kalian akan segera naik. Kalian akan merasa lebih kuat tentang diri kalian dan kemampuan kalian untuk menghadapi apa yang terjadi pada kalian. Alasan mengapa begitu banyak orang mencapai sangat sedikit adalah karena mereka tidak pernah membiarkan diri mereka bersandar dan membayangkan jenis kehidupan yang mungkin bagi mereka. Apapun situasinya, penting untuk diingat bahwa hanya ada begitu banyak menit dalam 1 jam, jam dalam sehari, dan hari dalam seminggu. Prinsip Pareto dapat membantu kalian melihat ini adalah hal yang baik. Jika tidak, kalian akan menjadi budak dari daftar hal-hal yang tidak ada habisnya untuk dilakukan. Kemudian bagaimana sih prinsip Pareto dalam meraih kesuksesan? Pertama, ambil selembar kertas dan tuliskan 10 tujuan kalian. Kemudian tanyakan pada diri kalian, jika kalian hanya dapat mencapai salah satu tujuan dalam daftar itu hari ini, tujuan mana yang akan memiliki dampak positif terbesar pada hidup kalian? Kemudian, pilihlah tujuan terpenting kedua dengan cara yang sama. Setelah menyelesaikan cara ini, kalian telah menentukan 20% tujuan kalian yang paling penting. Selanjutnya, kalian harus terus bekerja untuk mewujudkan goal yang kalian pilih sebagai yang paling berharga sepanjang waktu. Selain itu, gunakan waktu dengan bijak dan tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Jika kamu memberikan waktu yang cukup untuk tugas-tugas yang penting, kamu akan meraih hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Terakhir, jangan lupa untuk merencanakan waktu istirahat dan relaksasi. Tubuh dan otak kita perlu istirahat agar dapat bekerja dengan optimal. Jadi, beri dirimu waktu untuk istirahat dan lakukan kegiatan yang kamu nikmati, seperti berolahraga atau berkumpul dengan teman. Namun, penting untuk diingat bahwa prinsip Pareto bukanlah aturan yang kaku dan tidak selalu berlaku dalam semua situasi. Prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada situasi dan jenis kegiatan yang dilakukan. Selain itu, kita harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tujuan, waktu, dan sumber daya yang tersedia saat memutuskan tugas mana yang akan diprioritaskan. Tidak hanya itu, kita juga harus ingat bahwa kesuksesan bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses yang kita lalui. Oleh karenanya, jangan hanya fokus pada hasil akhir, tetapi nikmati juga setiap langkah yang kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Saya harap video ini memberikan manfaat dan wawasan yang berguna bagi kalian semua. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin juga memerlukan informasi tentang prinsip Pareto dan bagaimana hal itu dapat membantu mereka meraih kesuksesan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.